Selanjutnya kami yang betul terakhir adalah sekarang kita persilakan Dr. Nyoman Anita Damayanti, Dr. Gigi dan Master Sains. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Kepada Dr. Nyoman kami persilakan. Maaf dok, karena nama dokter agak terbaru, agak terselip. Silakan Dr. Nyoman. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kepercayaannya, jadi mengundang kami untuk sedikit sharing begitu. Terima kasih. Nah, inilah karena banyak juga guru-guru kami di sini, Prof. Hasbullah, kemudian tadi ada Prof. Askobat, terus kemudian juga ada Prof. Ova, Prof. Nyoman, dan semua yang ada di sini termasuk juga Prof. Ali Gufron begitu. Dan tadi masukan-masukan sudah sangat banyak. Nah, sehingga ini enaknya yang terakhir begitu. Kulaan kalau istilahnya orang Jawa. Ya. Nah, jadi tadi banyak sekali yang sudah disampaikan. Saya tidak akan mengulang, kembali lagi karena itu para pakar yang sudah menyampaikan. Nah, saya melihat dari sisi lainnya. Jadi tadi ada kata-kata BPJS mendengar, tapi saya tambahkan kan, karena mendengarkan itu agak berbeda dengan mendengar. Nah, kemudian saya tambahkan dengan saling mendekati BPJS dan Sivitas Akademika, bukan mendekatkan, tapi saling mendekati untuk kemakmuran bangsa. Nah, mohon izin Prof. Hasbullah, nah ini enaknya lagi begitu ya, kalau dosennya berbicara, karena banyak sekali yang juga sudah kami dapatkan dari Prof. Hasbullah. Nah, saya ngambil tadi PPT Prof. Ya. Nah, yang nomor 1. Ya, silakan. Selamat kepada, jadi ngambil dulu baru izin Prof. Ya, matur nuwun, terima kasih Prof. Nah, kemudian selamat untuk direksi baru BPJS ya, dan jajarannya Prof. Ali Gufron, semoga senantiasa sehat dan semakin sukses ya dalam membawa BPJS yang sangat luar biasa ini. Ya. Terima kasih. Matur nuwun. Nah, kemudian ini kami setelah mendengarkan tadi dan selama sekian lama kita mengikuti bagaimana BPJS, khususnya di implementasinya, Prof. Jadi bahwa kami ini menyoroti terkait dengan mana ya? Yaitu dan yang ada di masyarakat. Nah, sehingga kami merasa bahwa konsep pentahelix dan merdeka belajar, nah lagi pula kami dari institusi pendidikan, Prof. Nah, sekarang ini ada konsep pentahelix lalu merdeka belajarnya. Kemendikbud ya, yang tentunya Prof. Gufron juga yang awalnya ada di pendidikan begitu. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa yang nampaknya itu bisa saling membuat kedekatan antara BPJS dengan para stakeholder. Ya, problem yang ada, kembali lagi, izin lagi Prof. Hasbullah, saya menggunakan ini. Ya. Nah, jadi penyakit JKN, nah ini, saya garis bawahi juga, ini diagnosa primernya gagal paham. Ini yang terjadi memang di masyarakat. Mohon maaf, mohon izin juga, saya di pendidikan, tetapi sejak sekian tahun, kebetulan kami bersama dengan UNICEF dan beberapa teman, kami menjadi dekat begitu dengan para objin dan para SP anak. Karena kami ada kegiatan yang sifatnya integrasi, yang kita sebut dengan gerakan peduli ibu dan anak sehat berbasis keluarga dan masyarakat. Jadi kita konsentrasi pada kesehatan ibu dan anak, di mana kematian ibu dan anak ini masih sangat tinggi, dan kami dalam 5 tahun bisa membuktikan bahwa kematian itu bisa ditekan. Dan studi kasus yang kita lakukan atau yang kita laksanakan di Surabaya sejak 5 tahun dengan menggerakkan Sivitas Akademika yang ada di perguruan tinggi, dalam hal ini di UNAIR, dan berkolaborasi dengan institusi lainnya. Nah, di UNAIR ada berbagai fakultas, itu kita berkolaborasi untuk menurunkan kematian ibu dan bayi yang kita laksanakan di Surabaya sementara ini dan beberapa tempat di Jawa Timur. Dan kita berhasil ternyata menurunkan kematian ibu maupun bayi yang awalnya Surabaya nomor 1 dengan gerakan berbagai Sivitas Akademika dan berbagai unsur termasuk penakib yang sangat kuat yang ada di
Jawa Timur dan Surabaya, kita berhasil menurunkan kematian. Nah, artinya kematian itu bisa ditekan dan ternyata peran BPJS ini amat sangat penting. Nah, yang terjadi di lapangan, gagal paham ini iya sangat betul gitu. Nah, tidak membaca undang-undang dengan lengkap, tapi ada yang membaca lengkap, Prof. Tetapi memahami atau memaknakannya itu sangat bervariasi. Tadi yang disampaikan Dr. Ova juga, kita juga ada data, Dok. Di Surabaya khususnya, ini angka seksio itu tinggi, Dok. Saya juga kaget. Ya, sampai di atas 40%, Dok. Karena kebetulan ada datanya pada komunitas, padahal itu yang didampingi. Gitu. Jadi tinggi sekali. Nah, ternyata ditelusuri seperti yang Prof. Ova sampaikan. Ya, kemudian kembali lagi pemahaman terhadap kebijakan. Ini sangat bervariasi, Bro. Bervariasi dan interpretasinya juga bervariasi, akhirnya implementasinya bervariasi. Sampai contoh yang mungkin sudah sering kita dengar gitu. Mengenai kapan janin di dalam kandungan itu sudah boleh didaftarkan sebagai peserta BPJS. Nah, ini variasinya bermacam-macam, bahkan ada yang memaknakan dan mengimplementasikan itu baru boleh setelah 8 bulan. Nah, bahkan ada yang mengatakan nanti setelah lahir. Nah, ini juga sebagai cikal bakal terjadinya kematian. Kalau terjadi lahir prematur, maka sebelum dia didaftarkan pasti tidak akan tercover. Ini tadi barusan kami juga menerima video bagaimana bayi prematur terpaksa harus keluar ya dari Vaskes karena coverage dari klaim dari BPJS yang tidak bisa terselesaikan. Ya. Nah, jadi banyak problem memang, Prof, tapi saya tidak berbicara pada problem karena tadi sudah banyak yang disampaikan begitu. Dan kemudian berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya dan kata gagal paham ini, nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kemudian juga mengingat promotif dan preventif ini juga sudah sangat terbukti efektif sekali dalam menurunkan kematian. Mohon izin saya berbicara tentang kematian ibu dan bayi ya dalam hal ini karena kebetulan kami konsentrasi juga di sana begitu dan ini sudah sangat terbukti. Nah, sekarang yang kita hadapi di lapangan untuk promotif dan preventif, mohon maaf ya kalau kami tidak begitu benar begitu ya. Tetapi yang kita lihat di lapangan bahwa promotif dan preventif ini juga belum dijalankan dengan bagus seperti yang disampaikan oleh pembicara yang sebelumnya. Nah, sehingga memang kapitasi itu ada, tetapi mungkin ini ya, perlu pemisahan secara eksplisit antara mana biaya promotif preventif dan kuratifnya, terutama untuk Vaskes tingkat 1. Ya, ini tadi sudah kami sampaikan dan juga contohnya. Ini juga baru kemarin kita FGD dengan teman-teman Prof. Ova, kita FGD. Nah, ternyata banyak sekali persepsi yang juga kurang tepat tentang kapan seorang ibu hamil itu bisa dirujuk. Nah, kalau dia sudah bermasalah kehamilan misalnya, kapan dia boleh dirujuk? Karena ini terkait juga dengan BPJS dan seterusnya. Sehingga maaf Dok, tinggal 1 menit lagi, silakan. Oke, baik, ada usulan untuk perbaikan itu kriteria. Ya. Nah, ini juga, kita BPJS itu nampaknya banyak uangnya. Ternyata setelah dilihat data yang disampaikan oleh Prof. Hasbullah tadi, ternyata gini toh kondisinya. Nah, semua ini menunjukkan kembali lagi pemahaman yang masih belum bagus di antara stakeholder, khususnya adalah di masyarakat dan di Vaskes. Untuk itu, ini perlu kita dekatkan, ini yang kami tawarkan, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kita punya resource yang sangat besar, di mana di perguruan tinggi. Nah, teman-teman di perguruan tinggi, sivitas akademika, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan alumni, mereka itu memiliki jiwa sosial yang juga sangat besar. Nah, mereka ini sangat bisa digandeng. Untuk apa? Minimal atau tidak minimal, lebih dari itu setidaknya untuk memahamkan masyarakat, membuat pemahaman, termasuk juga Vaskes begitu, karena di perguruan tinggi ada dari S1, S2 dan S3, ya, untuk memahamkan stakeholder lain tentang berbagai kebijakan yang banyak sekali,
Sehingga dengan demikian stakeholder itu akan semakin paham. Gagal pahamnya itu akan semakin kecil begitu. Dan kemudian komunikasi ini bisa dilaksanakan dengan semakin bagus. Nah, ini bisa kita menggunakan konsep pentahelix yang saya sampaikan tadi. Dan ini kita sekarang juga jalankan di Universitas Erlangga. Ya, bahwa MBKM ini memberikan kesempatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk di masyarakat sebanyak 20-40 SKS. Nah, salah satu nanti adalah membawa BPJS semakin dekat ke masyarakat. Saya kira demikian. Nah, ini yang sudah banyak sekali yang kita lakukan, terutama oleh BPJS. Tetapi mohon izin, mungkin karena semuanya fragmented, begitu ya. Maksudnya bukan semua fragmented, banyak yang masih terpisah-pisah begini, sehingga akan menjadi bagus kalau ini dirangkai. Sekecil apapun, ya, saya menggunakan pasal ini, sekecil apapun dia memiliki peran yang besar untuk keberhasilan BPJS. Saya kira demikian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih Dr. Nyoman atas presentasinya di mana dengan menggunakan pentahelix untuk mendekatkan BPJS kepada mahasiswa.